mulai cerewet juga. Dan alhamdulillahnya dia Ibu 2 anak serunya mungkin seru sih, alhamdulillah ya. Apalagi aku tipenya walaupun ada yang bantu pun maunya tuh apa-apa dikerjain sendiri, sampai suka dimarahin sama suami. Kamu kenapa sih apa-apa harus dikerjain sendiri, kan udah ada yang bisa bantuin juga. Harus mulai percaya sama orang gitu. Bahkan kadang mas nato baju aja tuh, kenapa nggak mbaknya aja kayak gitu. Tapi ya namanya emak-emak ya, maunya yang rempong gitu kan. Tapi setelah melahirkan udah turun berapa kilo? Setelah melahirkan 18 kilo udah turunnya sih, lumayan lah. 4 targetnya bulanan. berapa kilo lagi kasih? Targetnya ya kalau pengen kayak dulu sih 15 kilo ya, tapi aku target 12 kilo aja udah bagus sih, karena sama suamiku nggak boleh kurus banget kayak dulu. Kamu konsep mengaturnya nggak Kak? Olahraga, jadi aku jujur aja, kalau aku karena menyusui aku datang ke dokter gizi, dokter nutrisi, supaya dietnya tuh sehat, jadi lebih ke menjaga pola makan. Kalau beratnya turun ya itu apa ya, dampaknya, bonusnya ya. Tapi memang targetnya walaupun diet, tapi ya itu nutrisinya juga harus tepat. Jadi ketika menyusui ke bayinya juga masih bagus. Olahraganya aku jalan tiap hari, jalan pagi 30 menit sama anak atau sama suami, sambil jalan-jalan lah, hidup udara segar. Ada juga olahraga di rumah yang ya angkat beban apa segala macam. Terus apalagi ya itulah, karena kan sekarang harus benar-benar jaga kesehatan ya, nggak bisa diet sembarangan juga gitu. Satu, selain aku menyusui, kedua lagi musim pandemi gini benar-benar harus total jaga kesehatan. Mau konfirmasi, maaf sebelumnya kan katanya sempat bilang kangen sama badan yang dulu gitu. Nah, apa memang merasa nggak pede dengan yang sekarang atau seperti apa sih? Rasa nggak pede mungkin pasti ada sih, ketakutan untuk dibully sempat ada, mungkin karena ini udah anak kedua, dan aku dulu pernah, sebelum aku kurus yang di foto itu aja, aku dulunya sampai kuliah tuh aku gendut, dan aku udah tahu caranya diet. Jadi kalaupun misalnya dibully, aku nggak terlalu masukin hati sih. Karena apa? Karena satu, memang setiap orang, apalagi yang baru melahirkan ya, ini aku juga lagi sering mengedukasi para ibu-ibu, terutama ibu-ibu yang sedang hamil dan melahirkan, untuk tidak terlalu mengambil hati jika ada yang body shaming. Karena kita kalau misalnya mau menghentikan body shaming itu ya susah juga. Jadi lebih baik kitanya sendiri yang mulai mensugesti diri sendiri bahwa proses itu ada. Setiap orang tuh, terutama ibu-ibu yang baru melahirkan atau yang hamil tuh beda-beda. Ada yang hamilnya kurus, menyusuinya gendut. Ada yang hamilnya gendut, menyusui susut, gitu tuh beda-beda masalahnya. Yang paling penting pokoknya kita harus fokus anak itu sehat, kitanya juga sehat. Jaga badan itu sebetulnya gampang, kita cuma perlu mengatur makanan yang nggak usah diet yang terlalu berlebihan lah, atur makanan yang sehat, olahraga teratur, lama-lama badan pasti susut. Tapi ya itu, ketika yang baru melahirkan fokusin aja ke situ. Mau ada, pasti kan ada tuh orang, kadang tuh orang ngomong tuh nggak pakai mikir gitu, ya ampun sekarang gede banget, ya ampun, ada yang bahkan kok kurus gitu, yang kata-katanya tuh menusuk. Udahlah, mulai dijauhkan, kita fokusnya ke diri sendiri dan anak. Berarti kemarin cuma sempat kepikiran dikit aja Kak, habis itu mulai biarin aja gitu omongan-omongan yang lain. Lama itu pasti, makanya kan pelan-pelan kita mulai usahanya tuh, yaitu olahraga, makan dijaga, nanti pasti akan kembali lah insyaallah. Makasih banyak ya. Jangan lupa subscribe ya.